Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Febri Nugraheni dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam acara Manage Your Mind. Tentunya berbahagia sekali pada episode Manage Your Mind malam hari ini. Saya masih dapat menjumpai Anda di rumah dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia tentunya. Baik, untuk episode Manage Your Mind malam hari ini tentunya temanya tidak kalah menarik daripada episode sebelumnya ya. Untuk tema kita pada Manage Your Mind malam hari ini adalah leadership dalam Buddhisme atau kepemimpinan yang baik dalam Buddhisme ya. Jadi nanti bagaimana Buddhisme memandang sebuah kepemimpinan yang baik, yang seperti apa, yang sesuai dengan ajaran agama Buddha, seperti itu. Nah, tentunya pada malam hari ini juga saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa yang nantinya akan memberikan kita bagaimana cara supaya kita bisa menjadi pemimpin yang baik sesuai dengan ajaran Buddha Dhamma. Jadi langsung saja saya perkenalkan narasumber kita pada Manage Your Mind malam hari ini, yaitu Bante Dhammawijayo Mahathera. Namo Buddhaya. Bante, selamat malam. Sukihoto, Namo Buddhaya. Kebahagiaan menjadi milik kita bersama bila mana kita bersama-sama memiliki kebijaksanaan dalam mengolah cara berpikir untuk menciptakan damai dan bahagia selalu. Nah, baik Bante, sesuai dengan tadi yang sudah sampaikan bahwa malam hari ini kita akan membahas tentang leadership dalam Buddhisme atau kepemimpinan yang baik di dalam Buddhisme. Karena mungkin kita mengacu dari Buddha Gautama sendiri bahwa beliau adalah pemimpin ya Bante ya, seperti itu ya, kemungkinan kurang lebih pemimpin ataupun guru bagi kita manusia dan juga para dewa, seperti itu Bante. Jadi bagaimana kepemimpinan atau bagaimana Buddhisme memandang suatu kepemimpinan, bagaimana Bante? Ya, memang kalau kita perhatikan dalam sejarah ini memang luar biasa pengorbanan kepemimpinan Sang Buddha itu, karena beliau yang pertama kali harus mampu memimpin dirinya sendiri secara pribadi. Maka itu dikatakan iti piso bhagava arahang. Jadi siapapun yang ingin mendapatkan berkah di dunia ini, memberikan berkah kepada semua masyarakat, satu, dia harus bersih, murni, suci dan batin dan pikiran, sudah tidak ada pengotor lagi. Maka dari itu yang dikatakan, kalau dia sudah mampu memimpin pikirannya bersih, suci, murni, tidak pernah menderita lagi, bagaimana dia bisa membuat penderitaan bagi makhluk yang lainnya? Maka dari itu kalau kita lihat sekarang ini, otomatis syarat-syarat untuk menciptakan damai dan bahagia itu dari seorang pemimpin, lihatlah mereka apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah diberikan kepada masyarakat, apa yang sudah dikorbankan segala-galanya untuk kepentingan masyarakat. Maka dari itu ternyata seorang pemimpin itu ada 10 faktor. 10 faktor ini sudah dijalankan di saat-saat calon Buddha yang kehidupan yang lampau pernah jadi raja. Bagaimana dia memimpin rakyatnya itu dengan tepat, dengan arah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha saat ini. Karena itu sudah dijalankan oleh beliaunya. Kalau kita lihat Indonesia ini bisa maju juga begitu. Harta yang ada ini memang ditujukan untuk membangun negara. Sehingga di mana-mana terlihat perkembangannya. Kalau dulu mereka hartanya itu yang ada nggak tahu kemana, masuk kantong dewe-dewe, atau akhirnya nggak ada yang dibangun. Seolah-olah itulah memang sudah terbiasa seperti itu, puluhan tahun seperti itu. Mungkin kalau dibiarkan nanti juga seperti itu. Kenapa? Karena manusia memang dia ada penyakitnya serakah. Ya Bante. Dia juga punya penyakitnya penuh dengan kebencian. Siapa yang membocorkan ini, awas. Takut-takut ini banyak yang meninggal gara-gara mereka kok tidak jujur ini, sehingga hancur semuanya, tidak ada perkembangan, utang tambah gede, tidak ada apa yang dikembangkan, akhirnya banyak yang mangkrak katanya. Ini mangkrak itu nggak dibangun, belum beres. Jadi itulah yang dikatakan menunjukkan bahwa dia bukan seorang leadership yang baik. Dia tidak mampu mengembangkan dengan tepat guna, tepat arah. Jadi
melakukan dengan sistem sembrono sakar PDW. Itulah yang dulu-dulu. Tapi sekarang sudah sedemikian rupa diatur, ditata, harus punya sifat membantu, beramal, menyiapkan. Coba kita lihat, tiap bulan itu berapa triliun untuk masyarakat? 30 triliun kata-kata. Yang sini dapat 600 ribu, 600 ribu, ini dapat enggak? Enggak, Bante. Salah, harus minta dong. Nah, mungkin kita akan dapat juga. Maka dari itu harus dipikirkan bahwa atasan dari pusat memikirkan aku harus membantu rakyat yang memerlukan. Kedua, seorang pemimpin itu harus punya tata kelola cara bicara dan tingkah laku yang benar dan baik. Nah, kalau dia punya tata cara bicara benar dan baik, otomatis di mana-mana tidak pernah menjelekan sini, menggosipkan sana, kata-kata kasar terhadap siapapun juga. Jadi dia hanya membicarakan untuk kepentingan bersama demi membangun negara ini. Otomatis akhirnya ya Parijaga itu sampai di mana siap berkorban segala-galanya. Bukan untuk mencari kekayaan secara pribadi. Bahkan kelebihannya yang dia punya jatah, misalkan dia punya jatah dapat 500 juta untuk kepentingan dia tiap tahunnya. Tetapi 500 juta itu ternyata diberikan. Ketika ketemu sana ada rapat dengan umat masyarakat sana, disiapkan sepeda. Ngomong-ngomong, kasih ini, kasih sana, kan berarti kalau tiap hari seperti itu 500 juta ya habis lah. Kalau tiap hari seperti itu kasih tiga, kira-kira sepeda harganya berapa? Ya toh? 15 juta kali 30, 400, ya toh? 400 lebih, 400 juta lebih. Jadi otomatis 500 juta secara pribadi seharusnya dia dapat ini, tetapi digunakan untuk berdana, menunjukkan bahwa sosialnya untuk melihat kepentingan rakyatnya, dia membutuhkannya. Senang mereka dapat dana itu, sepeda, termasuk membahagiakan orang. Jadi dia tidak ada rasa benci atau marah, walaupun dihujat, dijelekan, difitnah macam-macam. Dia tidak ada rasa benci atau marah. Jadi ada sifat ahimsa. Tidak ada niat jahat terhadap siapapun juga, selalu memaafkan kesalahan mereka. Jadi selalu penuh dengan kesabaran. Jadi dia harus berkorban, punya kebijaksanaan, mampu mengolah semuanya dengan baik. Disitulah yang dikatakan bahwa kalau 10 teknik yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk memimpin di bidang manapun juga akan membawa manfaat yang luar biasa, perkembangan yang luar biasa. Kita sekarang baru tahu bahwa negara-negara yang lainnya yang dulu se-ASEAN ini tidak memandang Indonesia, tetapi sekarang dipimpin dengan cara yang benar. Wah, di mana-mana dibangun, di mana dikembangkan, di mana-mana membantu rakyatnya, di mana-mana ada kelebihan, ada keuntungan tambah masuk negara. Dulu kan tidak pernah dengar negara tambah untung, utangnya tambah gede. Itulah ya, ada keliruologi dalam cara menata negara, karena 10 cara untuk memajukan negara tidak dijalankan. Itulah. Jadi bukan salahnya agama, tetapi salahnya ketidakpandaian mereka di dalam mengolah. Keserakahannya tidak bisa dia kuasain. Dibiarkan tambah serakah. Kesempatan katanya. Kesempatan mendapatkan kekayaan. Ini menunjukkan bahwa dia memimpin dengan kebutuhan. Tidak tahu bahwa ini kesalahan besar. Dibiarkan keserakahan, dibiarkan kebenciannya. Akhirnya sesungguhnya mereka atasan ini sudah tahu semua, sudah ketangkap sih mereka itu. Kejahatan-kejahatan sudah ketahuan. Jadi seharusnya untuk membuat kekacauan di mana-mana, karena dia takut ketahuan, jadi dia membuat kekacauan, dibayar. Tiap membuat demonstrasi perlu 100 miliar. Seharusnya pemerintah harus membuat peraturan juga, siapapun juga yang mendukung kekacauan ini, demonstrasi ini, harus didenda 1000 kali. Kalau tidak mau dihukum 100 tahun. Udah selesai. Jadi keras. Jadi siapa yang bikin kekacauan negara, dibuat hukum yang tegas. Berani seperti itu. Kalau 100 miliar dia jadi 100 triliun dia harus bayar kerugian ke negara. Nah, akhirnya ya habislah nanti hartanya dia. Berapa triliun terus habis. Jadi ketangkap, tahu denda 100 triliun.
Ini 200 miliar, 200 triliun. Nah, sudah. Kalau kita tidak tegas seperti itu ya berani saja didiamkan. Betul. Jadi harus tegas, harus ada hukum yang jelas, ada keberanian, hukum yang berat, otomatis. Yang membuat kekacauan, yang ingin menghancurkan negara, dibereskan dengan sistem yang keras seperti itu. Nah, itulah yang namanya hukum yang bertindak, bukan kebencian yang bertindak. Kalau kita dibiarkan, akhirnya ya amburadul seperti ini, nggak ada sesuatu yang dibereskan. Itu adalah ya leadership atau kepemimpinan ya. Jadi bagaimanapun pemimpin harus memiliki beberapa sifat ya, mungkin seperti itu bisa dikatakan, memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan kepemimpinan. Nanti apa saja kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai sifat-sifat kepemimpinan menurut ajaran Buddhisme. Jadi Anda pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih dengan tema leadership dalam Buddhisme atau kepemimpinan yang baik dalam Buddhisme. Dan juga tadi Bante di awal sudah mengatakan mengenai leadership itu sendiri atau kepemimpinan itu sendiri. Bagaimana seorang pemimpin memimpin rakyatnya. Memimpin rakyatnya yang jumlahnya tidak sedikit supaya nanti bisa teratur, tertib, dan sesuai dengan apa yang dia inginkan begitu. Nah, kemudian Bante kita melihat tadi yang sudah Bante sedikit singgung di awal mengenai sifat-sifat seorang pemimpin atau di dalam Buddhisme dikenal dengan dasar Raja Dhamma atau 10 sifat seorang pemimpin begitu Bante. Nah, kemudian dari 10 sifat seorang pemimpin ini salah satunya adalah dana atau kedermawanan begitu Bante. Seorang pemimpin harus dermawan. Nah, ketika seorang pemimpin itu adalah harus dermawan, harus artinya berdana seperti itu. Dana bagaimana yang harus diberikan? Apakah hanya dana materi begitu Bante? Karena apabila dilihat dari segi materi, seorang pemimpin belum tentu memiliki uang yang banyak seperti itu Bante. Karena mungkin presiden saja bayarannya tidak seberapa begitu Bante dibandingkan dengan mungkin para pengusaha yang penghasilannya jauh lebih banyak. Nah, lantas dana seperti apa yang harus dimiliki atau sifat dana seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Bante? Ya, sebetulnya kan begini, kalau diperhatikan, memang pemerintah itu sudah ada anggaran yang dipakai untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan masyarakat. Jadi kalau semuanya itu ditata tepat gunanya, jadi itu mereka dapat sasarannya. Tepat sasaran. Semuanya tepat. Jadi kalau ini tidak diatur dengan tepat, otomatis ini akan melenceng ke sini, melenceng ke sana. Jadi terjadi ketidakberesan. Maka dari itulah yang dikatakan, kalau sekarang ini sudah diawasin dengan tegas, otomatis semua ini akan dijalankan dengan mantap, dengan sesuai dengan hukum, harus dilaksanakan seperti ini. Siapapun yang melanggar dari tata itu, otomatis masyarakat tidak mendapatkan manfaatnya. Dengan cara seperti inilah dikatakan dana untuk sosial misalkan ada 30 triliun. Nah, ini ternyata ya dijalankan dengan tepat arah. Semuanya dipakai. Bagian ke sini, bagian ke sana, bagian ke situ misalkan. Jadi otomatis presiden juga ada hak spesial. Dia dapat misalkan seperti saya katakan tiap bulan dia dapat jatah 500 juta yang sesungguhnya untuk kepentingan masyarakat pada saat-saat sedang dibutuhkan. Jadi menunjukkan bahwa presiden kemanapun juga dia bisa memberikan dengan dana yang sudah disiapkan itu. Kamu punya hak ini 500 juta. Tetapi kalau dia tidak mau mendanakan, dia mau pakai sendiri juga bisa itu. Maka itu kalau kita lihat presiden dulu tidak ada yang ada tiap hari kemana-mana kasih ini kasih itu, kan nggak ada. Sekarang kan terlihat, oh dia dapat segini, kemana-mana kasih sepeda tuh, kasih sepeda tuh. Jadi berarti jatahnya dia itu tidak dipakai pribadi, langsung diberikan kepada masyarakat itu. Tetapi dalam pertemuan seperti itu, anak-anak seneng suruh maju aja, kasih dapat sepeda. Nah, dengan demikian inilah yang dikatakan, memang seharusnya semuanya harus memikirkan
Setiap pemimpin itu memikirkan apa yang bisa diberikan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian juga kalau memang dilihat sesungguhnya, kita harus bilang jujur. TV-TV sekarang ini kurang ada yang mendidik. Betul, Bante. Kurang bisa mengisi program yang sangat baik dan sangat berguna. Kecuali yang ada di Dhamma TV ini sayang sekali. Pemerintah tidak membantu. Coba pemerintah bantu bangunkan di Surabaya, Bandung, Kediri, Semarang, semua dibangunkan. Supaya apa? Revolusi mental itulah yang ditekankan di dalam agama Buddha. Bahwa bukan ini untuk main-main. Ini agama itu adalah sesuatu sungguh-sungguh harus dijalankan. Harus sungguh serius, rajin, semangat, tegas dijalankan. Bukan asal percaya. Kalau kita lihat di dalam apa yang Sang Buddha ajarkan ini sudah jelas. Ada 10 paramita yang harus dikembangkan juga. Termasuk kita harus berkorban, berdana, beramal. Tetapi kalau kita dilihat sendiri sesungguhnya ini juga bisa dijalankan. Kalau tiap-tiap biku atau tiap-tiap rohaniwan yang sungguh-sungguh merasa ini bagus, ini baik, ini berguna, aku senang nonton Dhamma TV. Mereka seharusnya mendukung, tapi ya mereka hanya cuma mau terima ilmunya. Tapi tidak pernah dana apapun juga. Itulah egoisme manusia di mana-mana seperti itu. Jadi dia sesungguhnya bukan pemimpin yang baik. Cuma mau ngambil ilmunya dan menyebarkan kepada murid-muridnya. Tidak pernah mandu apa-apa untuk Dhamma TV. Maka dari itulah yang dikatakan, kita juga sarankan kalau semua pendengar ini dapat manfaat, marilah kita bersama-sama ikut mendukung supaya kita nanti bisa mendirikan di tempat yang lain. Kalau semuanya hanya tergantung kita sendiri pribadi ini, ya tidak akan bisa menyebar dengan kuat, dengan cepat. Maka dari itulah yang dikatakan cinta kasih. Kita sudah mendapatkan manfaat, mendapatkan kedamaian, mendapatkan kebahagiaan dengan mendengarkan Dhamma TV yang akhirnya selalu damai di hati bagi kita. Marilah kita berikan kedamaian dan kebahagiaan ini kepada masyarakat yang di kota yang lain. Kalau kita ada kelebihan harta, ya itulah yang dikatakan, marilah sebelum kita meninggal, harta yang sudah ada ini kita bagi. Bangun TV di sini, bangun TV di sana, itu lebih baik daripada kita dikatakan bangun wihara yang terbaik. Salah. Bangun wihara maupun tempat ibadah apapun juga, mereka hanya seminggu sekali digunakan. Tetapi kalau Dhamma TV, kita tiap hari mendapatkan pengisian, mendapatkan pengarahan, mendapatkan pendidikan untuk langsung praktek bagaimana kita mengendalikan pikiran, bagaimana kita bisa menenangkan pikiran, bagaimana kita memiliki wawasan yang luas, sehingga dengan demikian langsung bermanfaat kepada jutaan orang dimanapun juga. Itulah sesungguhnya ini adalah wihara yang paling besar di dalam Dhamma TV, karena bisa membina untuk ratusan ribu orang tiap hari, bisa ikut mendengarkan, bisa ikut damai, bisa ikut berbahagia. Maka dari itu memang ini tugas dari semua bagian pemimpin-pemimpin yang bijaksana, yang penuh cinta kasih, yang mau melaksanakan tugas yang agung dan mulia demi kebahagiaan semua pihak. Karena kita punya harta, tidak lama lagi kita juga akan meninggalkan dunia ini, harta kita akan sia-sia. Bukan berarti harta kita makin banyak, tanah makin luas, akhirnya kita mati, harta juga tidak dibawa, tanah yang juga tidak bawa, apapun yang kita punya tidak ada yang kita bawa. Tetapi kalau kita bisa ikut kontribusi membangun Dhamma TV di Surabaya, ada yang bangun di Semarang, ada yang bangun di Jakarta, ini akan menjadi manfaat yang sangat luar biasa. Kita menyadarkan ratusan ribu orang setiap saat dimanapun juga, berarti kebijaksanaan yang kita taburkan kepada manusia, kebijaksanaan itulah pula yang akan kita bawa dalam kehidupan yang akan datang, yang tak terhitung panjangnya. Kita punya kebijaksanaan cara berpikir yang sangat luar biasa. Itu adalah dasar Raja Dhamma yang pertama ya Bante ya, Ya. dana, kedermawanan ya. Jadi bagaimana kita
memiliki sifat yang dermawan, suka berdana ya kepada orang lain yang membutuhkan ataupun kepada orang lain yang tidak membutuhkan, seperti itu. Kemudian kita masuk ke dasar Raja Dhamma yang kedua, Bante, sila atau kemoralan, moralitas, seperti itu, Bante. Kalau berbicara mengenai moralitas, tentunya sebagai umat awam saya langsung berkaca kepada Pancasila Buddhis, Bante. Pancasila Buddhis yang kedua adalah dilarang untuk mengambil barang yang tidak diberikan. Lantas bagaimana dengan kondisi saat ini yang banyak sekali pemimpin-pemimpin yang korupsi, melakukan kejahatan? Korupsi kan sama saja dengan mencuri ya, Bante ya. Nah, apakah mereka tidak mengaplikasikan kemoralan atau sila dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai seorang Ya, pemimpin? sesungguhnya moralitas itu sangat-sangat bagus sebagai sarana yang mampu mendatangkan kedamaian di lingkungan kita. Maka itu korupsi itu sesungguhnya disebabkan dia memimpin dengan keserakahan. Maka itu penyakit kita tadi saya katakan, lihatlah pemimpin, kalau dia memimpin dengan keserakahan, korupsi akan terjadi. Lalu juga banyak pasangan hidup akan menjadi milik mereka, punya 4 istri, 6, 5, 6 dan 10 dan macam-macam, makin banyak makin celaka. Katanya mereka yang laki-laki mereka bangga, makin banyak makin jagoan. Ya itu kita tahu mereka celaka. Maka itu celaka ini sesungguhnya mengapa mereka tetap seperti ini? Kita jujur, ada sesuatu ajaran yang salah yang mereka masukkan ke dalam pikirannya. Karena dia merasa aku berbuat dosa mungkin tidak menjadi masalah. Ada 1 bulan penuh aja loh, aku bisa minta ampun dosaku. Dia jalankan 1 bulan penuh, 11 bulan buat dosa. Lebih baik 1 bulan kamu berbuat dosa, 11 bulan jangan berbuat dosa. Kalau ini 11 bulan berbuat dosa boleh, nanti 1 bulan bisa untuk menebus dosa, wah itu ya keliru juga. Jadi juga ada misalnya ada mantranya loh untuk menebus dosa. Kalau setiap malam kita doa minta ampun dosa kita, langsung bubar, hilang dosa. Itulah kesalahan di sana. Kalau memang betul itu bisa dihilangkan, kita pernah mungkin mencuri lah, mungkin berzina lah, caci maki lah, fitnah orang lah, kata-kata bohong, mabuk-mabukan, kita pernah melakukan itu. Kita sudah minta ampun juga, bisa membuat upacara apapun juga, katanya dosa sudah dihilangkan. Kalau masih itu ada, berarti kita jangan membohongi. Ternyata masih disimpan di dalam memori kita, jadi tidak hilang itu. Karena yang dibawa itu bukan percayanya, yang dibawa itu energi pikiran kita loh, yang masih membawa rekaman energi. Kalau kamu bohong, kalau kamu caci maki, kalau kamu fitnah, kalau kamu korupsi lah, berzina lah, jadi masih terbawa semuanya. Jadi memahami seperti ini yang dikatakan mampu membersihkan dosa kita, ternyata tidak terjadi, masih ada memori. Hati-hati, yang percaya seperti itu berbahaya untuk dirinya sendiri. Itu membuat mereka tidak takut untuk berbuat dosa, dosanya makin banyak, makin tebal, makin berat. Jadi itulah yang kita harapkan. Marilah ada keberanian untuk revolusi, yang mana kesalahan yang menyebabkan banyak dosa tetap dilakukan, marilah kita perbaiki. Kalau kita lihat di Arab itu katanya ada bagian-bagian yang sudah dihilangkan, kesalahan-kesalahan yang di beberapa bagian gitulah. Jadi kita itu benar atau tidak benar, karena saya tidak ikut membaca sih, cuma hanya baca di berita di YouTube aja lah. Jadi dengan demikian ya itulah, marilah kita menyadarin moralitas itu menunjukkan bahwa kita teguh, benar sebagai benar, salah tetap salah. Yang salah jangan diulangi lagi, supaya negara kita tambah banyak. Karena kita tahu negara kita masih banyak utangnya, karena yang lama-lama itu banyak salahnya, memberikan hutang yang beban yang berat pada saat ini. Sekarang ini kita sudah membayar, tetapi masih terlalu jauh karena banyak 40 tahun salah jalan, bagaimana bisa diselesaikan dalam waktu 10 tahun. Itulah yang dikatakan, marilah kita saling membantu menjaga harta negara supaya kita mengikuti jalan yang jujur, lurus, tidak ada korupsi lagi, sehingga dengan demikian yang salah-salah jangan diulangi lagi. Jalankan yang terbaik, yang benar, membawa kemajuan dan kesejahteraan kita bersama.
Nah, baik Bante, terima kasih, luar biasa ya pembahasan kita mengenai dasar Raja Dhamma atau 10 sifat kepemimpinan yang baik dalam Buddhisme. Nah, baik pemirsa, masih ada 8 aspek lagi dalam dasar Raja Dhamma yang akan kita bahas pada episode malam hari ini. Jadi Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind, so manage your mind. Kita masih dengan tema yaitu leadership dalam Buddhisme atau kepemimpinan yang baik dalam Buddhisme mengacu kepada dasar Raja Dhamma. Tadi sudah 2 aspek yang kita bahas di dalam dasar Raja Dhamma, yaitu ada kedermawanan atau dana dan juga sila moralitas. Kemudian yang ketiga adalah parijaga, pengorbanan diri, dan yang keempat adalah ajawa atau integritas, tulus dan jujur Bante. Saya lebih menarik atau lebih tertarik kepada yang integritas, tulus dan jujur Bante. Sebagai seorang pemimpin tentunya masyarakat mengharapkan pemimpin yang jujur, yang tulus dan berintegritas, begitu Bante. Menurut pandangan Bante sendiri, apakah selama ini Indonesia sendiri sudah menemukan pemimpin yang memiliki integritas, tulus dan jujur Bante? Ya, memang kalau semua ini kan kita harus mendekatin atau melihat kenyataan sampai di mana. Maka dari itulah yang kita harus memahami sendiri bahwa tiap-tiap orang punya kejujuran di dalam diri mereka masing-masing. Maka dari itu mulai sekarang ya kita cobalah bangkitkan bahwa jujur itu adalah petunjuk bahwa kita mengikuti jalan yang sungguh-sungguh lurus, tegas dan yang benar sekali, itu kejujuran. Tetapi kalau kita tidak jujur karena kita terpengaruh begitu melihat wah banyak hartanya, itu kita akan bisa terjadi penyelewengan dan pikiran kita. Maka dari itu yang dikatakan sebanyak apapun juga harta yang kita kelola itu, marilah kita gunakan harta ini dengan tepat. Kepentingan untuk bagian apa ini? Bagian apa yang harus dipentingkan dan bagaimana yang diutamakan? Maka dari itu kalau kita lihat, kita sudah jelas kalau antara pemimpin yang ada di Jakarta dulu dengan yang sekarang, otomatis kita katakan yang dulu lebih bagus. Segalanya tertata rapi, sejarahnya terbuka dengan jelas. Tetapi sekarang mereka ditutup lagi. Masyarakat tidak bisa melihat apa yang dikerjakan dan keuangan bagaimana. Mereka tidak tahu digunakan untuk apa saja. Maka itu banyak hal-hal yang menyimpang. Yang ini nggak beres lah, itu nggak beres. Bangun sesuatu yang tidak ada gunanya. Maka dari itulah yang dikatakan sangat disayangkan kalau uang masyarakat itu bukan berarti untuk uang kita pribadi digunakan sesuka-sukanya. Ingat, kita sekarang bertanggung jawab kepada 260 juta. Walaupun kita dikatakan uang itu dibangun untuk kota Jakarta, tetapi sesungguhnya itu juga dari seluruh Indonesia masuk ke pusat, berarti kita bertanggung jawab kepada 260 juta. Kalau kita menyimpang, menyalahgunakan uang itu, otomatis kita mengikuti jalan yang salah. Maka dari itu kalau kita lihat katanya LSM yang sumbang sekian miliar, sumbang sekian miliar membentuk TGUPP yang tidak ada kerjaan apa-apa karena hanya membalas budi karena dulunya dia membantu dengan menggunakan sistem apa itu pakai ayat dan mayat. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan politik yang dari permulaan kotor akhirnya tidak ada yang bersih sampai sekarang ini. Itulah yang dikatakan sangat disayangkan. Kejujuran, kebersihan, ketegasan tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, akhirnya tidak ada satupun yang beres di Jakarta. Tidak seperti dulu, ini beres, sana beres, semuanya terang. Di sanalah yang dikatakan tegas bahwa yang mana yang benar itu tetap benar, yang mana salah tetap salah. Jadi kita tidak pandang dia agama apa, dia tidak pandang dia suku apa. Yang kita pentingkan bahwa untuk negara membutuhkan kejujuran,
ketegasan, kelurusan, dan pengorbanan yang seperlu-perlunya, karena siapapun juga yang mau berkorban, dia selalu menggunakan waktunya untuk memperhatikan rakyatnya, memperhatikan masyarakatnya. Tiap hari gubernurnya yang melayani rakyatnya, menerima rakyatnya dengan baik, ada masalah apa, berbincang-bincang dengan jelas. Tetapi sekarang tidak mau pusing dengan rakyatnya, dia selalu menyendiri, dan kerjaan di yang lainnya juga tidak beres, serba tidak ada yang bisa dikerjakan, karena memang dia bukan seorang pemimpin yang baik. Maka dari itu contoh-contoh yang tidak baik ini jangan ditiru. Tirulah contoh yang tegas, yang jujur, yang integritas, yang sungguh-sungguh membangun untuk kota manapun juga. Orang inilah yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Dia akan meningkat, dipercaya oleh masyarakat, sehingga dia mampu memimpin. Yang tidak bisa mampu, semuanya salah, jangan dipilih lagi. Maka dari itu kita katakan, ada kesalahan sebagai sampah tetap sampah, ya kita harus buang, tidak bisa dipakai lagi. Maka dari itu sangat disayangkan, contoh-contoh yang tidak baik jangan digunakan lagi. Tetapi contoh yang baik, yang transparan, yang mau bekerja, yang membangun terus, yang menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, mari kita dukung bersama. Itulah tujuan kita, untuk membangun kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan bersama. Baik, luar biasa mengenai integritas, tulus, dan jujur dalam Ya, diri itulah seorang pemimpin, begitu ya Bante ya. Kemudian pengorbanan diri, Bante. Ketika kita melihat pengorbanan diri dari Sang Buddha yang sungguh luar biasa, beliau rela meninggalkan kehidupannya yang begitu mewah di istana demi bisa menjadi seorang Buddha, guru para dewa dan manusia. Kemudian dengan pemimpin kita saat ini, begitu Bante, melihat pemimpin kita saat ini, apakah pengorbanan diri yang luar biasa sudah mereka lakukan? Ya, itulah kalau kita perhatikan, Sang Buddha ini sudah mencapai kebahagiaan yang luar biasa tingginya, tetapi dia juga memiliki tugas yang begitu berat. Karena kita harus tahu, Sang Buddha ini dia tiap hari itu membimbing ke semua masyarakat. Itu lebih kurang 20 jam. Dan otomatis ini bukan membimbing kepada orang atasan saja, kepada masyarakat dimanapun juga dia bertemu. Kepada orang-orang yang dikatakan kasta rendah pun dia menghadapi, menemuin, mengarahkan, mendidik juga. Demikian juga yang pada atasan-atasan, jenderal-jenderal maupun raja-raja, tetap dengan penuh kesabaran, penuh cinta kasih membimbing mereka. Karena mereka memang orang-orang yang punya pangkat ini kebanyakan sombong dan angkuh. Tapi Sang Buddha tetap sabar, tidak memandang hal-hal negatifnya, tetapi memandang bagaimana aku tetap sabar membina anak buah, membina ini dan itu. Maka dari itu kalau kita bisa seperti ini, otomatis ini akan menjadi pemimpin panutan yang selalu terjun ke bawah, melihat, memantau ke pasar-pasar, ke rakyat-rakyat, apa yang mereka lakukan, apa yang bisa dikembangkan. Bagi demikian juga otomatis perkembangan demi perkembangan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa, kalau memang bisa dibantu ya kita bantu. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh mereka pemimpin, bekerja lebih keras daripada yang seharusnya. Maka dengan demikian Sang Buddha sudah mencurahkan tenaga, waktu dan pikirannya 20 jam untuk membabarkan, mendidik, menyebarkan, mengajarkan. Sehingga dengan demikian bisa dikatakan memang di dunia ini hanya satu guru agama yang paling banyak mengajarkan. Selama 45 tahun beliau mengajarkan 20 jam tiap hari, sehingga tidak salah lagi bisa terkumpul ada 84.000 ceramah yang dikumpulkan dalam kitab suci Tipitaka 91 jilid setebal Alkitab. Jadi satu Alkitab dibandingkan dengan 91 kitab suci Tipitaka, itulah yang ada di dalam Tipitaka. Tetapi yang lebih penting, marilah kita bersama-sama
menciptakan diri kita, berjuang semampu dan sekuat kita juga untuk membangun keluarga kita masing-masing. Kalau kita sudah mampu, bantulah yang ada di sebelah kita, jadi saling mengembangkan, saling memajukan bersama. Jadi dengan demikian kita tidak bisa menggantungkan pemimpin-pemimpin sekarang, karena semuanya kita paham, tiap-tiap orang juga punya penyakit dalam batin dan pikirannya. Mudah-mudahan mereka bisa mengurangi kemalasannya, meningkatkan kerajinannya, tambah semangat, memperhatikan, terjun ke masyarakat, berkorban, memberikan ilmunya, memberikan pelayanannya. Otomatis ini bisa dijalankan dengan tepat arah, dengan sungguh-sungguh, otomatis akan terlihat, wah, di mana-mana wali kotanya, gubernurnya, RT-nya, RW-nya, Pak Lurahnya, semuanya ikut maju, berkembang, berkunjung ke rumah-rumah umatnya. Otomatis di sanalah yang terlihat bahwa pemimpin-pemimpin selalu memperhatikan rakyatnya, memperhatikan tetangganya, memperhatikan apa yang dibutuhkan di tempat itu, sehingga dia melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kalau ini masih belum dijalankan, marilah kita rubah. Jangan menjadi pemimpin yang mau enaknya, karena kita masih harus berjuang menjadi pemimpin yang terbaik, yang bisa kita ciptakan, yang bisa kita bentuk dengan penuh semangat, dengan penuh kesabaran, dengan penuh pelayanan kepada siapapun juga, karena kita memimpin semua agama, memimpin juga semua suku, memimpin semua masyarakat. Itulah yang dikatakan tugas seorang pemimpin yang mau berkorban, terjun ke semua pihak, otomatis bekerja. Memang waktu kita bekerja itu 8 jam ternyata tidak cukup. Kita terjun lebih lagi 16 jam, otomatis melayani itu sangat-sangat perlu pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, dan pengorbanan diri kita untuk bisa menyenangkan dan membahagiakan orang yang kita mau pimpin itu. Maka dari itu sebagai seorang pemimpin yang sesungguhnya memang tidak gampang. Akan jadi gampang kalau kita menjadi orang yang seenak udele dewe, melakukan tindakan yang sesuka-suka kita, tidak mau memperhatikan ke bawahan, otomatis seolah-olah aku hanya bertugas di kantor 8 jam, titik, selesai. Nah, itu namanya kurang ada kelebihan di dalam pelaksanaan tugas untuk memperhatikan dan mengembangkan cinta kasihnya, bagaimana melayani dan bagaimana memberikan apa yang terbaik kepada masyarakat kita. Sehingga dengan demikian inilah yang dikatakan, saya lihat banyak pemimpin kita yang masih tidak menjalankan tugas dengan yang terbaik yang mereka bisa laksanakan. Maka itu dibutuhkan semangat, dibutuhkan perubahan, dibutuhkan pengorbanan bagi pemimpin manapun juga yang mau melaksanakan tugas yang terbaik yang mereka bisa ciptakan. Baik, seperti itu adalah bagaimana supaya kita memiliki jiwa paricaga atau pengorbanan diri, ya, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, dan mengorbankan pikiran untuk kepentingan masyarakat luas, untuk kepentingan kita bersama. Nah, baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai leadership dalam Buddhisme. Jadi Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih bersama dengan Bhante Dhammawijayo Mahathera dan juga masih dengan tema kepemimpinan atau leadership dalam Buddhisme. Tadi kita sudah berbicara mengenai beberapa aspek di dalam dasar Raja Dhamma. Tetapi pemirsa, kalau misalnya kita bahas semuanya ke 10 hal ini mungkin dalam waktu 3 jam tidak akan selesai. Jadi masih ada beberapa aspek lagi Bhante, tapi saya ambil yang menurut saya paling menarik adalah kesederhanaan dan kesabaran dari seorang pemimpin. Pemimpin yang sederhana dan pemimpin yang sabar. Pemimpin yang sederhana adalah pemimpin yang seperti apa kalau menurut Bhante, dan pemimpin yang sabar adalah pemimpin yang seperti apa? Silahkan Bhante. Ya,
kesederhanaan itu akan terlihat cara dia memakai apa yang mereka pakai, cara dia makan apa yang mereka makan, cara dia menggunakan mobil. Apakah perlu di setiap pemimpin beli mobil baru, mendapatkan mobil baru, apakah itu perlu? Maka dari itu selama dia sederhana itu adalah memakai sesuai dengan kebutuhan pada saat itu juga. Maka dari itu kalau bisa dikatakan, kalau kita pernah lihat di YouTube juga, pemimpin yang dulu kalau mereka makan di satu restoran menghabiskan katakanlah 8 juta lebih. Tetapi kalau pemimpin yang sederhana, sudahlah, ayo kamu nasi campur ya sama minuman 1 gelas. Jadi itu punya itu cuma 800.000. Jadi dengan demikian ini sudah jelas. Jadi pemimpin yang ini 8 juta, yang ini 800. Jadi dengan demikian ini tidak menggunakan kesempatan hartanya negara itu dipakai seenaknya dewi, tapi dipakai sesuai dengan kebutuhan. Kita butuh cuma 1 piring ya cukuplah, jangan terlalu berlebihan. Yang ini itu macam-macam ada gunanya. Maka itulah yang menunjukkan bahwa kalau pemimpin hidup sederhana, uang negara tidak keluar begitu banyak, dengan tidak ada arah, tidak ada sasaran yang tepat. Jadi dia makanan dengan cukup sederhana. Jadi juga tidak meminta, aku uang ini kan uang negara toh, belikan aja sepatu kon yang paling mahal, yang paling bermerek, supaya aku tambah gengsinya naik. Dia tidak begitu. Saya kalau di rumah paling nggak sandal jepit aja, atau klompennya cukup. Nah itu kan sederhana. Jadi tidak perlu membeli sandal yang mewah-mewah, yang mahal-mahal. Ada emasnya, ada berliannya, misalkan ratusan juta. Wah, itu kan pemimpin yang sengaja mau mengeruk harta negara untuk kepentingan pribadi. Itu tidak bagus. Maka dari itu kesederhanaan itu adalah memikirkan bahwa kita cukup menggunakan yang secukupnya, tidak berlebihan, tidak terlalu bermewah-mewah. Maka termasuk mobil juga begitu. Kalau mobil kita, mobil dari yang dulu ada, kalau memang masih bisa dipakai ya pakailah. Kalau sudah, wah ini sudah gak beres ini, banyak nggak rusak, ya terpaksa lah kita beli yang sederhana, yang untuk kepentingan negara ya kita beli yang sesuatu. Kalau memang pesawatnya sudah ada, ya tidak usah beli pesawat baru. Yang ada, ternyata ada ini masih bisa diperbaikin, gunakan aja. Yang ada itu karena 10 tahun masih dipakai, bisa dipakai lagi 10 tahun lagi. Gunakan. Jadi tidak ada berlebihan, tidak menggunakan apapun juga. Itulah namanya dia hidup sederhana. Bagaimana kita bisa sabar? Kita lihat di zaman dulu presiden itu kenapa semuanya kok diam, tenang, tidak ada masalah? Karena dia tidak ada keberanian untuk mendobrak yang tidak beres. Sekarang ini banyak yang tidak beres itu didobrak semua. Mafia macam-macam mafia itu otomatis dia akan jadi musuh. Termasuk pejabat-pejabat yang tidak beres itu ada simpanan di luar negeri. Nah, ini dikejar nih, mau dicari. Jadi dia tidak senang akhirnya membuat kerusuhan. Mengapa dulu tidak ada kerusuhan? Karena yang grupnya perusuh-perusuh ini, kamu sudah diam, dikasih sekian ratus juta, sana kasih ratus juta, jadi kelompoknya mereka kan banyak. Tiap hari dia dapat bayaran gratis ini, ya, nggak usah kerja apa-apa, dapat 100 jutaan misal, ini dapat 100 juta, banyak yang kasih 100 juta, wah diam semua. Maka itu kita tidak nanggapin orang yang gosip macam-macam seperti itu, karena kita tahu kita sudah jalan benar, sudah lurus, ya biarin aja lah mereka boleh bergosip, karena mereka iri, tidak senang dengan kemajuan kita. Akhirnya mereka menjelekan pemimpin-pemimpin seperti itu. Demikian juga di dalam bidang manapun juga, siapapun juga, apapun yang mereka katakan kalau memang tidak benar, jangan dimasukkan ke hati kita. Kita cuma tahu, oh dia iri, dia tidak senang, dia penuh kebencian, karena dia tidak tahu apa yang kita lakukan ini. Kita lakukan dengan jalan yang benar, yang baik, otomatis kita tidak perlu balaslah. Karena kita tahu, memaklumin, mereka takut. Mereka takut, mereka tidak bisa mengerjakan seperti yang aku lakukan.
Karena dulu mereka kerjanya apa? Tidak ada yang kerjakan, tidak ada yang sesuatu yang beres. Malah utangnya tambah banyak. Nah, ini otomatis. Kemana saja uangnya itu juga tidak jelas. Sehingga banyak ini tidak beres. Bangunan ada ratusan yang tidak beres. Nah, misalkan seperti itulah. Dengan cara seperti inilah yang dikatakan, marilah kita paham bahwa di dalam pemimpin yang terbaik, sebaiknya kita juga mampu memimpin diri kita masing-masing. Siapapun juga yang mampu memimpin dirinya sendiri berarti dia harus selalu mengendalikan pikirannya setiap saat, selalu membangkitkan pikiran selalu positif, dan menjaga pikiran ini selalu tenang dan damai. Otomatis bersihkan semua pengotor dan batin dan pikiran kita. Disitulah 10 teknik, cara untuk menjadi pemimpin sudah kita jalankan di dalam diri kita, mampu memimpin diri kita masing-masing, karena semua orang, semua makhluk mengharapkan kita bahagia, semua makhluk berbahagia. Bagaimana kebahagiaan itu bisa muncul? Sang Buddha mengatakan, di mana munculnya pikiran positif, disitulah sumber kebahagiaan. Jadi jangan lupa ucapkan terus sadar damai dimanapun juga. Di mana kita bisa menjaga tenang dan damai, itu juga satu kebahagiaan. Maka selalu jagalah bagaimana pikiran kita tenang dan damai setiap saat. Tahu kalau pikiran kita keluar ke 6 indera akan mengacaukan semua. Tetapi kalau pikiran masuk ke dalam, inilah yang akan menciptakan kedamaian kita. Bersihkan semua yang tidak penting, yang tidak membuat kita damai dan bahagia, karena itu merupakan musuh bagi diri kita sendiri. Buang sampah yang tidak berguna, kita akan mendapatkan kebersihan dan kedamaian seperti itu. Ini pun akan membuat kita damai. Kita juga tidak membenci pada siapapun juga, tidak menderita dengan apapun juga, karena kita tahu benci, menderita, kacau, stres itu karena arah pikiran yang salah. Sang Buddha meminta kita, marilah kita masuk ke dalam, ciptakan tenang dan damai, bersih dari semua. Jangan mengarahkan yang salah, masuk arahkan yang benar, membuat kita tetap tenang, tetap damai, dan tetap bahagia. Disinilah yang dikatakan 10 perintah untuk menjadi pemimpin yang benar, membawa kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan. Harus diciptakan damai, hening, bahagia, mampu, dengan penuh semangat, dengan penuh rajin, dengan penuh kedamaian, dengan penuh kebersihan. Disitulah kita akan jadi pemimpin bagi diri sendiri dan mampu memimpin anak buah kita dengan tepat, benar, tepat arah, tepat manfaatnya. Itulah tujuan kita menciptakan, membentuk pemimpin-pemimpin yang ideal di dunia ini maupun di dunia duniawi ini, sehingga semuanya terpimpin dengan baik, tegas, damai, dan bahagia akan menjadi milik kita semua. Semoga kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan menjadi milik kita bersama. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bante Dhamma Wijaya yang telah memberikan ilmu yang sungguh luar biasa kepada saya dan juga pada pemirsa Dhamma TV di rumah tentang leadership atau kepemimpinan yang baik di dalam agama Buddha mengacu kepada dasar Raja Dhamma. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bante Dhamma Wijaya Mahathera yang sudah berkenan menemani saya di sini untuk berbincang seputar leadership dalam Buddhisme. Semoga apa yang tadi Bante sampaikan kepada kita bisa kita laksanakan, bisa kita gunakan, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi Anda yang menjadi seorang pemimpin. Ya, bagaimana supaya caranya bisa menjadi seorang pemimpin yang baik sesuai dengan ajaran Buddha Dhamma, khususnya mengacu kepada dasar Raja Dhamma. Dan baik pemirsa, sudah 1 jam saya menemani Anda di rumah ya. Jadi kini tiba waktunya saya bersama dengan Bante Dhamma Wijaya Mahathera dan juga kru Dhamma TV undur diri dari hadapan Anda. Dan jangan lupa tetap saksikan Manage Your Mind setiap hari Selasa pukul 7 malam. Dan apabila Anda ketinggalan siaran langsung di hari Selasa, Anda bisa menyaksikan siaran ulangnya di hari Minggu di jam yang sama, yaitu pukul 7 malam hanya di Dhamma TV. Akhir kata dari saya, terima kasih, selamat malam, dan Namo Buddhaya. Suki Hontu, Namo Buddhaya.